Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku, salam cintaku buat para jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua di dalam kesehatan, kita semua di dalam penjagaan, kita semua di dalam kecukupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam ini, sebelum kita awali kajiannya, marilah kita kembangkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian kali ini bertema membaca istighfar itu bakal menyesatkan setiap hati manusia. Sadaqallahul azim. Jadi sama halnya kita selama ini berstatus sebagai muslimin atau sebagai orang Islam. Jadi bacaan-bacaan istighfar ataupun status-status kita di dalam beragama Islam, semuanya itu hanyalah kiasan-kiasan saja. Tak bisa langsung menerobos dan teraplikasi di dalam masing-masing hati kita. Contoh di dalam istighfar itu ketika ba'da sholat 5 waktu, kita selalu membacakan atau menzikirkan zikir-zikir setelah sholat 5 waktu. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Zat yang Maha Hidup, kekal abadi dan terus-menerus mengurus makhluknya
tiada henti, dan aku bertaubat kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ini kita kaji secara syariatnya, ya benar sekali. Jadi bacaan ini sesuai artinya sangat dianjurkan di dalam babagan syariat. Kenapa? Karena babagan syariat manusianya masih belum bertuhankan Tuhannya. Akan tetapi di babagan syariat manusia masih mempertuhankan diri manusianya di hatinya. Apa buktinya? Manusia yang masih duduk di dalam babagan syariat masih mengedepankan, masih merasa dirinya yang hidup, masih merasa dirinya yang punya badan, masih merasa dirinya yang bisa sholat, masih merasa dirinya yang bisa istighfar, masih merasa dirinya yang bisa ibadah. Di dalam tatanan babagan syariat masih manusianya yang mentuhani aktivitas-aktivitas dan yang mentuhani segala-galanya di dalam hatinya. Jadi pas cocok bila dianjurkan di dalam tatanan syariat. Supaya apa? Supaya manusianya mau lebih dalam lagi masuk ke dalam zikir-zikirnya atau lebih masuk lagi ke dalam Tuhannya. Akan tetapi kita selama ini banyak terlena di dalam tatanan syariat. Lebih banyak kita merasa bersyariat, lebih tinggi ilmu kita, lebih banyak amal kita, lebih banyak zikiran-zikiran kita, lebih banyak istighfar-istighfar kita, kita tambah dan tambah merasa bangga dan merasa mulia di dalam hati kita karena ilmu, karena semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama ini. Inilah tanda buktinya semakin kita beribadah, semakin kita berzikir-zikiran, semakin kita baca istighfar tanpa mengenal kepada siapa kita beristighfar, maka semuanya tambah dan tambah menyesatkan saja. Maknanya tambah dan tambah kita jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena maha sucinya hawa nafsu kita yang selama ini kita agung-agungkan di dalam hati kita. Tambah besarnya diri kita di hati kita dengan ibadah dan sholat kita. Dengan istighfar kita, kita merasa lebih mulia daripada orang lain. Inilah bukti ketersesatan hati kita ketika kita beristighfar tanpa mengenal, ketika kita beristighfar tanpa menghadap, ketika kita beristighfar tanpa menyaksikan untuk siapa istighfar ini kita haturkan, kita persembahkan, kita abdikan selama ini. Jika di dalam hati kita yang wujud nyata masih diri manusia kita, jika di hati kita yang wujud badan-badan ini yang merasa bisa beristighfar, yang merasa bisa sholat, yang merasa bisa apapun, maka sebenarnya kita menghaturkan semua apa yang kita lakukan, menghaturkan semua sholat-sholat kita, menghaturkan semua istighfar-istighfar kita, menghaturkan semua sholawat-sholawat kita, menghaturkan semua zikiran-zikiran kita.
tak hanya kepada hawa nafsu kita sendiri yang lebih wujud daripada wujudullah. Itulah bukti ketersesatan hati kita bila kita tidak mengenal Allah. Itulah bukti ketersesatan hati kita bila kita tak tahu dan tak pernah berjumpa dan menyaksikan Allah. Kenapa? Karena belum Islam hatinya, karena belum selamat hatinya, karena belum pulang jiwa dan hatinya kepada yang menciptakannya. Itulah bukti bahwa semakin kita membaca, hanya membaca istighfar saja, maka pasti hati kita merasa sudah bangga, hati kita merasa sudah mulia, hati kita merasa sudah menjadi ahli surga. Katanya begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita gali di dalam bacaan zikiran setelah sholat. Jadi yang dimaksud aku memohon ampunan kepada Allah itu yang bagaimana? Bukan membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim saja. Itulah yang membuat ketersesatan hati kita selama ini kepada Allah. Kenapa? Karena perintah itu diutus kita mohon ampun kepada Allah, malah hanya kita baca saja tanpa teraplikasi mohon ampunan kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi perintah itu hanya dijalankan sebatas bayang-bayang saja, sebatas ayang-ayang saja, sebatas angan-angan wae, membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi di dalam hati kita yang merasa lebih wujud daripada Allah. Tetapi di dalam hati kita yang merasa lebih hidup daripada Allah. Tapi di dalam hati kita yang merasa berkuasa atas semua yang kita lakukan daripada Allah. Apakah ini mencerminkan mohon ampunan kepada Allah? Sementara di dalamnya kita malah menjadi Allah. Sementara di dalamnya kita malah menjadi Tuhan. Sementara di dalamnya kita malah menjadi penguasa hidup dan badan ini yang merasa mulia daripada orang yang lainnya. Apakah itu mohon ampun yang sebenar-benarnya mohon ampun? Inilah bukti bahwa bacaan istighfar itu hanyalah menyesatkan hati manusia saja. Bila itu hanya dikaji lewat pintu syariat saja, hanya membaca saja. Sedangkan ilmu hakikat makrifat itu adalah mencerminkan atau mengaplikasikan zikiran-zikiran itu di dalam hatinya. Jadi meskipun lisannya membaca, tapi hatinya mengaplikasikan itu, mengaplikasikan mohon ampunan yang sebenar-benarnya. Apakah pengaplikasian mohon ampunan itu? Apakah pengaplikasian istighfar itu yang sebenar-benarnya? Mari kita tengok lagi arti dari zikiran itu sendiri.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bila di dalam diri kita yang ada, berarti selain diri kita tak ada. Allahnya tak ada. Allahnya tak agung. Allahnya tak besar. Allahnya tak wujud. Allahnya Adam, Allahnya mati. Hanya diri kitalah yang wujud di hati kita. Berarti semakin kita membaca istighfar, maka semakin kita syirik kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Itulah buktinya bahwa kita selama ini telah tersesat jauh dengan apa yang kita kerjakan. Tersesat jauh dari apa yang kita amalkan. Tersesat jauh dari solat-solat yang kita kerjakan. Tersesat jauh dari istighfar-istighfar yang kita kumandangkan. Kenapa? Karena ibarat anak kecil hanya tahu lagunya saja, nyanyi lagu cinta tanpa mengaplikasikan, tanpa memahami cinta itu sendiri. Karena kita selama ini masih seperti anak kecil yang masih duduk di syariat saja. Kenapa? Marilah kita beranjak, bangkitlah dari duduk kita. Bangkitlah sesuai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, marilah masuk ke dalam agama yang sempurna. Apakah agama yang sempurna itu? Apa label Islam? Apa label Nasrani? Apa label Yahudi? Apa label Majusi dan sebagainya? Bila masih hanya label-label saja, itu tambah dan tambah menyesatkan hati saja. Tapi agama Allah itu tanpa label. Apa maknanya? Masuklah ke dalam hatimu dan ketahuilah hakikat sejati dirimu, sejati diri manusiamu yang sebenarnya tak ada. Jati diri manusiamu yang sebenarnya tak wujud. Jati diri manusiamu yang sebenarnya tak hidup. Jati diri manusiamu yang sebenarnya tak kuasa apapun. Yang ada hanya la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hanyalah Allah yang ada. Itulah yang dimaksud bertaubat dari diri manusia kita di hati kita. Itulah yang disebut agama yang sempurna. Agama yang pasrah, total general kepada Sang Pencipta. Jadi meskipun kita tak baca istighfar, maka itu sudah mewakili semuanya. Mewakili keselamatan kita. Mewakili kezaliman-kezaliman kita yang selama ini kita lakukan. Dihancur leburkan di dalam hari pembalasan, hari perhitungan. Itulah kesadaran diri kita bahwa diri kita selama ini telah salah, telah zalim di dalam bertuhan.
itulah tanda-tanda bahwa kita sudah bertemu dengan yaumil qiyamah dan hari kebangkitan serta hari pertanggungjawaban. Kita jawab semua di dalam hati kita bahwa diri kita selama ini telah salah dan telah tersesat jauh dari Tuhan. Ketika kita sudah memahami kesalahan-kesalahan kita, ketika kita sudah memahami kezaliman kita kepada Allah selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin istighfar itu bisa membuat kita diampuni oleh Allah atas seluruh dosa-dosa kita, sementara di dalam hati kita yang ada hanyalah diri kita sendiri. Allahnya gaib, Allahnya Adam, Allahnya tak ada, yang ada hanya diri kita yang merasa bisa membaca istighfar karena kita telah menyerupai Allah. Padahal Allah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku dan ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik la ilaha illallah, hanyalah milik Rabbul alamin. Apalagi istighfar. Jadi semakin banyak ibadah-ibadahmu, semakin banyak amal-amalmu, semakin tinggi ilmu-ilmumu, semakin banyak istighfar-istighfarmu, semakin banyak sholawat-sholawat yang kau agung-agungkan, maka semakin tersesatlah jiwamu akan Tuhanmu yang telah mewujudkanmu, ketika di dalam hatimu hanya dirimu yang wujud, sementara Allah tak wujud. Berarti itu kan bukan istighfar, tapi membaca istighfar. Hakikat istighfar itu sendiri adalah ketika di dalam hati kita sudah rela, sudah ridho. Yakni seperti di dalam ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah agar jiwa kita bisa tenang? Caranya bagaimana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Caranya agar hati kita bisa tenang, yakni pulanglah dengan rela dan ridho ke alam kesejatian dirimu yang tak ada, kesejatian dirimu yang tak wujud, kesejatian dirimu yang tak hidup, kesejatian dirimu yang adam, kesejatian dirimu yang tak bisa apa-apa, maka relakanlah, ridhokanlah kau kita kembali kepada hakikat diri sejati manusia kita, maka Allah pun rela dan ridho menerima kita kembali. Itulah yang membuat hati kita semua bisa tenang. Jadi bukan dari istighfar itu, tapi dari diamnya hati, tenangnya hati, heningnya hati, sunyinya hati, tafakurnya diri kepada Sang Pencipta. Maka ketika kita rela dan ridho, kembalikan semua hak-hak Allah yang wujud, maka teraplikasilah la ilaha illallah.
itulah agama, dan itulah bertuhannya seluruh manusia. Apapun label-label agamanya, Islamkah, Nasranikah, Yahudikah, Majusikah, bila tak mengenal ilmu hati, ilmu ketuhanan yang seperti ini, itu hanyalah label-label yang akan membakar hati setiap pemeluknya, karena tidak memeluk yang maha suci, tapi lebih memeluk, lebih mencintai setan yang terkutuk di dalamnya, lebih mencintai, lebih memeluk hawa nafsunya sendiri di hatinya. Maka lanjutan ayatnya, fadkhuli fi ibadi. Nah, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Siapakah dia? Ketika di dalam hatinya sudah tak ada lagi dirinya kecuali Tuhannya. Ketika di dalam hatinya tak wujud lagi dirinya kecuali Tuhannya. Ketika di dalam hatinya tak hidup lagi dirinya kecuali Tuhannya. Ketika di dalam hatinya tak kuasa lagi dirinya kecuali Tuhannya. Itulah makna bertuhan dan beragama. Agama yang sempurna itu. Jadi itulah yang dimaksud mengabdi. Jadi sholatnya demikian, ibadahnya demikian, istighfarnya demikian, zikirannya demikian, sholawatannya demikian. Meskipun kita secara syariatnya terlihat sholat, meskipun kita secara syariatnya terlihat melakukan amal-amal ibadah, meskipun secara syariatnya kita terlihat membaca zikiran dan istighfar, serta membaca sholawat, tapi pada hakikatnya bahwa di dalam hati kita yang melakukan semua itu sudah bukan diri kita lagi, akan tetapi semuanya itu adalah Tuhannya manusia sebagai pelakunya, yakni uripe Allah. Itulah yang dimaksud mengabdi itu. Jadi hakikat sholat itu adalah ketika manusianya sudah tak merasa bisa sholat lagi. Hakikat ibadah itu ketika manusianya sudah tak merasa mampu beribadah lagi. Hakikat berdoa itu ketika manusianya sudah tak mampu berdoa lagi. Hakikat istighfar itu adalah ketika manusianya sudah tak merasa mampu istighfar lagi. Kenapa kok tidak mampu? Karena sesungguhnya manusianya tidak mampu apa-apa. Hakikatnya semuanya adalah laku syariat, laku torekoh, laku hakikat, laku dan makrifat Tuhannya sendiri, yakni uripe Allah. Itulah yang dimaksud istighfar itu. Kelanjutan ayatnya, wadkhuli jannati. Ketika manusianya sudah melepaskan semua hak-hak milik yang diakui di dalam hatinya, ketika harta, ketika amal, ketika ilmu, ketika urusan-urusan dunia, bahkan badan dan hidupnya sudah digulung, sudah dilipat, dikembalikan semua amanah ini kepada Tuhan yang telah memiliki hak-hak itu, maka dia akan kembali kepada hamba-hamba yang mengabdi dan ia kembali ke dalam surga. Masuklah ke dalam surgaku. Jadi di manakah surga itu? Surga itu ada dan berada di balik
yang punya surga. Ketika kita masih jadi Tuhan di dalam hati kita, itulah hakikat neraka, yakni surganya iblis dan setan. Selama ini yang kita harapkan surga, surganya iblis dan setan yang full, penuh dengan kesenangan dunia, yang full dengan kesenangan hawa nafsu kita sendiri. Bila ingin masuk surganya Allah, bila ada cinta walaupun sebiji darah di dalam dada kita, cinta kepada dunia, apalagi cinta kepada badan dan hidup kita, maka kita takkan pernah bisa masuk ke dalam surganya Allah. Syarat masuk ke dalam surganya Allah, syarat masuk di dalam agama Allah, syarat masuk dalam ampunan Allah, syarat masuk ke dalam kebahagiaan di sisi Allah, yakni dengan cara pulangkanlah kewujudanmu kepada kewujudan Tuhan. Pulangkanlah kehidupan dirimu kepada hidup Tuhanmu. Pulangkanlah kekuasaan dirimu kepada kekuasaan Tuhanmu. Itulah yang disebut hamba yang sudah lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan tema di malam ini, marilah kita belajar merasakan keheningan itu, belajar merasakan kesunyian itu, belajar merasakan kehancuran, kebinasaan, ketiadaan, keadaman diri kita, agar kita suci, bersih, dan diterima lagi di sisi Allah dengan syarat adamkanlah dirimu, maka hawamu akan menjadi mutmainnah. Itulah perkawinan, itulah pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan 3 menit. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kajian ini, yang mana membaca istighfar itu bukan membuat hati kita selamat, malah tambah menyesatkan hati kita jauh dari Allah. Kenapa? Karena kita yang menjadi Allah, dan karena kita yang merasa bisa membaca istighfar tanpa bisa menyaksikan kepada siapa kita mohon ampunan. Tak hanya kita menyaksikan diri kita sendiri, kita menyaksikan wujud kita sendiri, kita menyaksikan hidup kita sendiri, dan kita menyaksikan daya upaya kita sendiri di dalam istighfar itu. Itulah yang membuat kita tambah jauh. Memang kelihatannya, kata iblis dan setan, kamu hebat,
istighfarmu banyak, kamu pasti diampuni oleh Allah. Kata iblis dan setannya begitu. Tapi jangan lupa, kamulah yang bisa istighfar, sedang orang lain tak pernah baca istighfar. Engkaulah orang mulia, engkaulah orang yang menjadi kekasih Allah, kata iblisnya begitu. Kenapa kita mudah ditipu oleh iblis? Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa sejati iblis itu ya diri kita sendiri. Ya diri kita sendiri, ketika diri kita masih merasa diri yang paling wujud daripada wujudnya Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi logikanya begini. Apakah mungkin ciptaan lebih wujud? Apakah mungkin ciptaan lebih hidup? Apakah mungkin ciptaan lebih berkuasa daripada yang menciptakannya? Coba diangan-angan sendiri. Coba dipikir-pikir sendiri. Coba dihayat-hayati sendiri. Bila yang menciptakan kalah wujud dengan yang diciptakan, berarti yang diciptakan lebih menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk. Jadi Tuhannya dianggap makhluk. Apa makhluk itu? Adam. Apa makhluk itu? Mati. Apa makhluk itu? Lemah. Apa makhluk itu? Rawujud. Apa makhluk itu? Gaib. Sementara di dalam hati kita yang merasa wujud hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Maka percumalah kita memasuki agama, percumalah kita banyak ilmunya, percumalah kita banyak amalnya, percumalah kita banyak istighfar, sholawatan dan zikirannya tanpa kenal Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Berarti lebih penting mana syariat dan hakikat makrifat. Tanpa hakikat makrifat, syariat tidak ada. Tanpa Allah, manusia tidak ada. Lebih penting mana di dalam hati kita? Diri kita ataukah Allah yang wujud? Marilah kita tenggelam, menenggelami kesejatian keadaman diri manusia kita di dalam aplikasi kehidupan ini. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, aplikasikan semua itu, belajar dan belajar sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Jangan lalai dari Allah walaupun sebiji darah. Bila kita lalai dari Allah walaupun semenit saja, maka hukumnya kufur. Kita menyerupai Allah seperti yang sudah-sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua sahabat penyimak Uripi Allah, kita diberikan hidayah, kita diberikan tuntunan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa bisa roji'un, bisa kembali ke asalnya. Asalnya goib, kembali goib. Kita asalnya Adam, kembali Adam. Kita asalnya tak ada, kembali tak ada. Kita asalnya dari tanah, kembali jadi tanah. Karena sholat 5 waktu dan semua ibadah itu diperuntukkan untuk kita semua. Tak hanya supaya kita belajar mati. Apa gunanya kita melakukan sholat, ibadah, ilmu yang tinggi, istighfar yang banyak, sholawat yang banyak, bila kita masih merasa lebih hidup daripada Allah? Apa gunanya semua itu? Yang hanya tambah dan tambah menyesatkan hati kita jauh dari Allah.
Inilah pentingnya datangnya Al-Mahdi dan Isa untuk memerangi dajjalnya diri kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita rasul-rasulnya, supaya kita tidak menjadi rasulnya dajjal lagi, supaya kita tidak jadi rasulnya hawa nafsu diri kita lagi, agar hati kita tidak terbelenggu dan hati kita akan selamat menempuh bulan suci Ramadan. Sucinya hatimu dari dirimu di hatimu. Sebelum kita akhiri kajian di malam ini, marilah kita kembangkan sholawat dari Miftahul Bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.